Ya, silakan yang hari ini presentasi tentang titrasi permanganometri. Yang kedua ya, tampilkan ininya, PPT-nya. Siapa yang akan presentasi duluan? Yang mau presentasi duluan siapa? Saya nih, Bu. Oke, silakan Farah. Share PPT-nya. Suara saya terdengar jelas tidak, Bu? Kedengaran. Siap. Baik, Bu. Bagus kok. Pendengaran bagus kok. Udah muncul belum, Bu? Udah ada PPT-nya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nadia dari kelas 2C Praktikum Kimia Analitik ingin mempresentasikan materi titrasi permanganometri. Apa sih permanganometri itu? Permanganometri adalah titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4 dalam suasana asam. Reaksinya berdasarkan serah terima elektron, yaitu elektron diberikan oleh reduksi atau proses oksidasi dan diterima oleh pengoksidasi atau proses reduksi. Metode ini merupakan suatu metode yang sering digunakan karena permanganometri memiliki kelebihan. Antara lain yaitu permanganometri merupakan oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Adapun kekurangan dari metode ini adalah larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan. Selanjutnya, pada permanganometri, titran yang digunakan adalah kalium permanganat. Kalium permanganat mudah diperoleh dan tidak memerlukan indikator, kecuali digunakan larutan yang sangat encer, serta telah digunakan secara luas sebagai reaksi oksidasi selama 100 tahun lebih. Setetes permanganat memberikan suatu warna merah muda yang jelas kepada volume larutan dalam suatu titrasi. Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan kurang lebih 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Pada awal reaksi titrasi, warna merah mantap untuk beberapa saat yang menandakan reaksi berlangsung lambat. Pada pembuatan titran selanjutnya, warna merah hilang makin cepat karena ion mangan 2 yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya, titran dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik akhir titrasi tercapai, yaitu sampai pada tetesan di mana warna merah menjadi warna merah jambu. Prinsip permanganometri. Prinsipnya adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu dibutuhkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Di dalam permanganometri diperlukan larutan seperti H2SO4 dan H3PO4, sebab dalam titrasi dengan KMnO4 harus dalam suasana asam. Dalam titrasi permanganometri, titrasi harus dilakukan dalam suasana asam. Oleh karena itu, digunakan asam kuat yang dapat mengionisasi sempurna dan dapat berfungsi untuk menciptakan suasana asam yang stabil, bukan sebagai indikator, karena KMnO4 bersifat autoindikator. Dalam hal ini dipilih asam sulfat sebagai pencipta suasana asam yang paling baik dan juga berfungsi mengikat air yang akan dipanaskan supaya menguap. Ini daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan saya perlihatkan video YouTube-nya.
Sudah muncul belum, Bu? Udah ada. Kamu sambil menjelaskan ya. Iya, Ibu. Ada suaranya kan ya? Kalau saya sih nggak kedengeran, nggak tahu teman-teman kamu. Tidak Ya. ada juga. Ya kalau nggak ada suaranya mungkin kamu aja yang menjelaskan. Kan kamu menjelaskan aja nggak apa-apa. Kamu aja yang jelasin. Kalau di sini nggak ada kamu yang jelaskan. Ini apa yang dilakukannya di dalam video ini? Di dalam titrasi ini ada reduktor, asam kuat, dan ini adalah larutan baku KMNO4. Kalium permanganat adalah oksidator kuat yang relatif murni. Ini ada MnO4- plus 8H plus ditambah 5E. Mn2 plus ditambah 4H2O E sama dengan 1,51 volume. Titrasi permanganat harus dalam suasana sangat asam, yaitu MnO4 min ditambah 8H plus ditambah 5E sama dengan Mn2 plus ditambah 4H2O E sama dengan 1,51 volume. Nggak sama dengan ya, tapi menghasilkan Mn2 plus ditambah 4H2O. Begitu ya. Ya, Ibu. Nah, ini reaksi apa? Dijelaskan ya video ini. Ini reaksi apa? Ya, Ibu, bentar. Kemudian reaksinya disetarakan koefisiennya. Di sebelah kiri terdapat satu mangan dan di sebelah kanan terdapat satu mangan. Kemudian di depan H2 ditambahkan 4, kemudian dikalikan 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 8 ini diletakkan di depan H+. Kemudian disetarakan muatannya. Min 1 plus 8 min N sama dengan 2. N sama dengan 5.
Kemudian ini ada atom H2O. Dan di sebelah kiri ditambahkan atom hidrogen H+. Kemudian disetarakan koefisien reaksinya. Pada molekul H2O dikalikan 2. Kalium permanganat tidak dapat ditemukan pada larutan yang sangat tinggi. Cara menghilangkan larutan mangan, larutannya itu dipanaskan beberapa saat. Standarisasi KMNO4 atau larutan permanganat bisa dilakukan dengan menggunakan arsen 3 oksida, natrium oksalat atau asam oksalat, dan besi. Alat yang digunakan pada titrasi permanganometri ini ada labu takar, labu Erlenmeyer, pipet ukur, statif dan klem, gelas kimia, dan batang pengaduk. Bahan-bahan yang digunakan di sini menggunakan larutan asam oksalat, larutan asam sulfat 4N, larutan kalium permanganat, dan larutan cuplikan atau air kolam. Kemudian ada pembuatan larutan baku asam oksalat 0,1 normalitas. Ditimbang dengan teliti 0,6500 gram asam oksalat dehidrasi di dalam timbangan analitik.
Kemudian pada gelas ukur itu dituang larutan dengan 25 ml Aquades. Kemudian larutan yang tadi dipindahkan secara kuantitatif ke dalam larutan dihomogenkan. Masukkan larutan kalium permanganat ke dalam di pipet 10 ml larutan asam oksalat 0,1 normalitas. Kemudian tambahkan 10 ml asam sulfat 4 normalitas. Kemudian larutannya dipanaskan hingga suhu 40 sampai 60 Celcius. Jangan lupa masukkan termometer untuk melihat suhunya. Kemudian dititrasi larutan panas tadi dengan larutan kalium permanganat sampai warnanya merah membayung. Pada saat dititrasi, Erlenmeyer sambil dikocok-kocok atau diputar-putar supaya warnanya keluar. Kemudian dilakukan secara dupla atau 2 kali. Pipet 10 ml larutan suplikan atau ervalan. Tambahkan 2 ml larutan asam sulfat. Kemudian panaskan kembali hingga suhu 40 derajat dan jangan lupa masukkan termometer untuk melihat suhunya.
Kok kamu banyak diamnya sih ya? Kenapa Ibu? Kamu banyak diamnya nggak dijelaskan loh ini. Kamu banyak diamnya. Tadi udah dijelasin, Bu. Jika sudah 40 derajat, kemudian tabung Erlenmeyernya diangkat. Kemudian dititrasi kembali. Dititrasi larutan panas tadi dengan larutan kalium permanganat sampai warnanya merah membayung. Pada saat dititrasi, tabung Erlenmeyernya sambil dikocok-kocok supaya warna merah lembangnya itu keluar. Dan dilakukan secara diplo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi siapa ya? Mesya ya? Benar ya? Siapa Farah lagi? Nadia, Bu. Iya, Farah Nadia. Oh iya, habis di sini lihat Mesya. Farah, hitungannya nggak ada ya, Farah ya? Kamu nggak buat hitungan ya, Farah? Iya, Ibu enggak. Oh, iya, nggak ada hitungannya ya. Itu ya. Jadi maksudnya kita belajar ini hitungannya nggak ada. Nah, teman-temannya sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak teman-temannya? Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Belum ada, Bu. Nggak ada ya? Oh ya udah, berarti udah selesai yang Farah, Nadia. Banyak diamnya ya kamu Farah. Ada yang bertanya berarti ini mengerti ini. Ya udah kita lanjut ke presentasi yang kedua. Silakan di share PPT-nya. Tetap itu ya, Permangano ya. Ya, Ibu mohon ditunggu sebentar. Apa sudah terlihat share screen-nya? Udah terlihat. Silakan. Mungkin mic-nya atau gimana ya? Agak gimana gitu loh suaranya. Oh, mic-nya kurang dekat atau gimana Ibu? Kurang jelas suaranya. Tapi kalau kamu ngomong mic-nya ada seperti itu, nggak tahu ya kalau di saya, nggak tahu teman-teman kamu yang lain gimana. Coba tanya sama teman yang lain. Coba kamu ngomong gitu loh. Iya, agak kayak bergetar gitu. Resep Dev. Mic-nya kurang dicolokin itu. Udah full. Apa sinyalnya kali ya? Jaringannya kurang. Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Agustia dari kelas 2C akan mempresentasikan mengenai titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri itu merupakan metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator Kurang kuat bagus sebagai ya titrasi. itunya. Siapa? Kamu coba cek dulu deh Devi. Agak kurang bagus loh Devi.
suara kamu. Gak tahu tuh kenapa ya. Pokoknya kalau kamu ngomong itu ada suara-suara ini di belakangnya. Kurang bagus. Gimana Ibu? Masih kurang bagus? Iya, jadi ada suara ya, terdengar di belakang suara ininya. Begitu ya, teman-teman yang lain sama kan? Iya kan? Sama kan Iya, dengarnya? Bu, sama. Iya, jadi kamu ngomong satu nanti ada gema di belakangnya. Kamu cek dulu. Kalau gini Bu, kedengeran nggak kalau nggak pakai Nah, headset? ya udah gini aja. Kalau gini emang nggak kedengaran. Kalau gini nggak kedengaran di belakangnya. Gini aja. Ya udah diulangi ya. Titrasi permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat. Titrasi ini didasarkan atas reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Larutan standar yang biasa digunakan dalam titrasi ini merupakan KMNO4 atau permanganat. Kalium permanganat permanganometri juga digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Di sini ada prinsip titrasi permanganometri, yaitu reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi. Pada proses titrasi ini tidak memerlukan indikator lain karena KMNO4 atau kalium permanganat sendiri sudah memberikan perubahan warna atau autoindikator pada titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda yang bertahan atau tidak berubah. Di sini ada alat dan bahan dari titrasi permanganometri. Yang pertama ini ada statip dan buret. Yang kedua ini ada beaker glass. Kemudian ada Erlenmeyer dan ini ada pipet volume. Bahan-bahannya ada KMNO4, kalium permanganat sendiri, kemudian ada H2O2 atau hidrogen peroksida, ada aquades dan juga H2SO4. H2SO4 ini sebagai pemberi suasana asam pada titrasi ini. Titrasi permanganometri itu merupakan titrasi yang dilakukan oleh kalium permanganat sebagai titrannya. Jadi kalium permanganat merupakan oksidator yang bersifat oksidator kuat dengan nilai E sebesar 1,51 volt. 51. Dalam suasana asam, ion permanganat MnO4 dapat tereduksi berdasarkan persamaan MnO4 ditambah dengan 8H+ ditambah 5 elektron maka menghasilkan Mn2 dan ditambah dengan 4H2O. Berdasarkan reaksi tersebut, maka didapatkan valensi 5. Reaksi ini tadi sudah dijelaskan di videonya dari Nadia ya. Jadi di sini kan ada 5 elektron, maka valensinya adalah 5 elektron. Dihitung Be sama dengan Mr per Pi atau valensi. Mr dari KMNO4 itu adalah 158 dibagi dengan valensi menghasilkan 31,6. Be itu berat ekuivalen dan E itu merupakan nilai potensial sel. Kemudian ada suasana dalam titrasi permanganometri. Suasana dalam titrasi permanganometri bisa dalam suasana asam maupun basa. Yang pertama itu dalam suasana asam. Dalam suasana asam bisa menggunakan H2SO4 dan HCl. H2SO4 sendiri itu saat dicampurkan dengan KMNO4 tidak akan bereaksi dengan larutan permanganatnya. Kemudian hanya memberikan suasana dan langsung membentuk Mn2+. Namun pada HCl dapat bereaksi dengan larutan permanganatnya membentuk Mn2+ dan gas klorida Cl dengan reaksi sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kalium permanganatnya ditambah dengan HCl, maka si kalium permanganatnya itu akan bereaksi dengan si kloridanya, akan menghasilkan
akan menghasilkan gas klorida. Kalau dengan H2SO4 itu, si H2SO4-nya tidak bereaksi dengan permanganatnya, jadi langsung membentuk Mn2+. Jadi kalau misalkan mau menggunakan suasana asam itu lebih baik menggunakan H2SO4 karena kalau misalkan mau tetap memakai HCl, jadi si konsentrasi dari KMNO4 atau permanganatnya sendiri akan berubah karena KMNO4-nya ikut bereaksi dengan si HCl-nya membentuk gas klorida. Kemudian kalau masih tetap ingin menggunakan HCl sebagai suasana asamnya, maka akan digunakan perlakuan yang berbeda atau perlakuan khusus, yaitu menggunakan asam bebas berlebih, kemudian menggunakan larutan yang sangat encer, temperaturnya juga harus rendah, dan proses titrasi yang lambat, dan terus-menerus harus dikocok. Kemudian suasana titrasi permanganometri yang kedua yaitu ada bersifat basa, yaitu menggunakan larutan basa kuat. Reaksi yang terjadi pada larutan basa kuat ini yang mempunyai dua tahap. Yang tahap pertama itu lebih relatif cepat, MnO4 ditambah elektron, maka menghasilkan MnO4 2- dengan E sama dengan 0,56 volt, E6 valensi. Tahap keduanya reaksinya lebih lambat dengan MnO4 ditambah 2H2O ditambah 2E menghasilkan MnO2 ditambah 4OH- dengan E sama dengan 0,60 valensi. Kemudian ada larutan basa yang kurang kuat. Reaksi yang terjadi adalah MnO4 ditambah 2H2O ditambah 3 elektron menghasilkan MnO2 ditambah 4OH-. Jadi di suasana basa ini valensinya lebih kecil dari yang asam. Jadi yang lebih disukai atau lebih baik menggunakan suasana asam dalam titrasi permanganometri. Pembentukan kadar H2O2 atau hidrogen peroksida. Pembakuan larutan kalium permanganat dengan hidrogen peroksida. Yang pertama itu bilas buret menggunakan aquades, kemudian mengukur volume H2O2 sebanyak 10 mili dan H2SO4 10 mili. Nah, di sini ada H2SO4, jadi menggunakan suasana asam. Kemudian masukkan KMNO4 ke dalam buret sampai mencapai batas 0, kemudian masukkan H2O2 dan H2SO4 ke dalam Erlenmeyer. Lakukan proses titrasi, hitung volume titrasi, kemudian lakukan berulang atau diplo. Ini ada perhitungannya. Contoh soalnya, pembakuan larutan kalium permanganat dengan natrium oksalat. Diketahui MNA2C2O4 sama dengan 6 gram, kemudian valensi dari Na2O4 itu 50 mili atau 0,05 liter. Kemudian ada valensi Na2C2O4 dari titrasinya sama dengan 2 mili atau 0,02 liter. Kemudian ada valensi dari permanganatnya dari titrasi sama dengan 0,25 mili. Elektron Na2C2O4 sama dengan 2 dan berat ekuivalen sama dengan 134 gram per mol. Yang ditanyakan itu N atau normalitas dari KMNO4. Reaksinya 5C2O4 2 ditambah 2 MnO4 ditambah 16H+ menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 10 CO2 dan ditambah 8 H2O. Na2C2O4 sama dengan M dari Na2C2O4 itu dibagi dengan Bm dari Na2C2O4 dikali dengan valensi dari Na2C2O4. Ini bisa langsung dimasukkan aja angka-angkanya, kemudian dilakukan perhitungan, lalu dimasukkan ke dalam rumus
dari mencari normalitas dari Na2C2O4 dengan M dikali elektron, langsung bisa dimasukkan nilai-nilainya. Maka Pi dari KMNO4 dikali N KMNO4 sama dengan Pi dari Na2C2O4 dikali N dari Na2C2O4. Kemudian angka-angkanya bisa langsung dimasukkan ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Dan hasilnya adalah 0,144 N. Kemudian ada link videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi. Berikutnya yang ingin kami kenalkan berikutnya itu adalah bahan-bahan nanti yang yang pertama dalam titrasi mahasiswa farmasi semua sudah. Jadi di sini bahan-bahan yang digunakan itu adalah KMNO4 atau kalium permanganat, kemudian ada H2O2, Saya nggak lihat ada videonya ya. Aquades. Nggak lihat videonya. Atau memang sinyal saya nggak bagus? Saya nggak lihat videonya. Teman-teman yang lain gimana? Iya, Lihat maaf Devi, belum ada videonya. videonya? Nggak lihat videonya? Masih di PPT yang tadi. Oh bentar, mohon maaf ya. Sekarang sudah terlihat belum teman-teman? Sudah. Udah ada. Mohon maaf ya, diulangi lagi. Berikutnya yang ingin kami kenalkan berikutnya itu adalah bahan-bahan nanti yang akan kita gunakan. Yang pertama dalam titrasi. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam titrasi permanganometri itu yang pertama ada KMNO4-nya sendiri atau kalium permanganat, kemudian ada Aquades, ada juga H2O2 dan H2SO4 sebagai pemberi suasana asam. Alat-alatnya ada di sini ada statif, kemudian ada buret, ada Erlenmeyer, dan juga ada Becker glass. Mahasiswa farmasi semua sudah pada tahu ini. Yang digunakan juga dalam titrasi itu adalah ada yang pipet volume. Ini pipet volume yang ukuran 25. Kemudian ada pipet volume yang digunakan. Tapi yang off ya, biar dia tidak menetes. Nah, sudah dibersihkan dengan Aquades. Nah, di sini buretnya kita bilas dulu menggunakan Aquades dengan si step ininya itu ditutup ya, biar enggak menetes gitu. Kemudian nanti kita akan taruh hasil bilasannya itu bisa di Becker glass atau Helena. Nah, ini dibuka. Kenapa? Karena biar si Aquadesnya itu mengalir dan membilas buretnya. Terus dimasukkan dalam Becker glass. Nah, ini proses yang awal. Jadi
setiap yang kita kerjakan itu harus dalam kondisi bersih, ya, peralatan yang kita gunakan. Nah, sambil menunggu dikasih dalam hal ada KMN4. KMN4 ini sebagai bahan bakunya, baku sekunder gitu ya, nanti yang akan kita posisikan di burek. Lanjut aja. Kalau misalnya sinyal kamu nggak bagus, lanjut aja. Ya kamu kan udah nonton videonya, bercerita aja. Ada ya di Farmakope Indonesia di sini. Kita isi dulu nanti di burek. Ya, sekarang kita akan melakukan proses titrasi. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah posisi buretnya harus ada tegak lurus ya dengan statiknya 90 derajat. Yang posisi aromanya harus tepat di bawah buretnya. Nah, yang harus diperhatikan. Nah, ini KMNO4-nya dimasukkan ke dalam buret. Kemudian KMNO4-nya itu 50 mili, dan yang ada di Erlenmeyer itu ada H2O2 sebanyak 10 mili, dan H2SO4 sebanyak 10 mili juga. Ini dimulai proses titrasinya. Perhatikan kita dalam titrasi ini adalah tetesan yang keluar dari buret itu harus konsisten, tidak boleh kemudian kita cepatkan, kemudian dilambatkan, nanti akan mempengaruhi hasil, sehingga nanti akan mempengaruhi kadar yang diperoleh. Jadi diperhatikan itu sebelum kita mulai titrasi. Kemudian nanti posisi pojokan itu harus berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, kita mulai proses titrasi. Untuk permanometri penetapan kadar H2. Dan di sini KMNO4-nya diteteskan secara perlahan, tetes demi tetes ke dalam tabung Erlenmeyer ini. O2 atau hidrogen peroksida. Di sini KMNO4 itu udah nggak perlu lagi pakai indikator ya, karena KMNO4-nya sendiri itu udah termasuk dalam auto indikator, jadi udah memberikan warna sendiri. Nah, ini nanti akan terjadi perubahan ping yang stabil dalam waktu 30 detik. Ini sebenarnya sudah muncul warna pink, cuma dia belum stabil. Oke. Jadi proses titrasinya itu terus dilakukan sampai berubah warna menjadi merah muda atau pink yang tidak berubah, jadi bertahan. Nah, ini sudah muncul warna pink yang stabil. Sesi kaki titrasi. Jadi ini sudah kita anggap selesai untuk proses titrasinya. Kemudian langkah berikutnya ketika sudah kita dapat. Nah, tadi kan udah berwarna pink ya. Nih, ini udah berwarna pink kayak gini, terus warnanya juga nggak berubah. Berarti proses titrasi kan atau udah selesai gitu. Jadi proses titrasinya ini bisa dilakukan secara duplo atau 2 kali. Setelah melakukan proses titrasi ini, kita melakukan perhitungan dari KMNO4-nya yang ada di buretnya ini. Itu adalah kita menghitung volume titrasi, berapa mili yang diperlukan untuk terjadi perubahan warna. Nah, di sini kita sudah dapat volumenya. Kemudian data itu kita akan tulis di dalam. Kalau sudah mendapatkan datanya atau hasil volume titrasinya, terus kita bisa melakukan perhitungannya.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buka dulu PPT-nya. Yang terakhir dapusnya ada nggak? Ada nggak daftar pusakanya? Di PPT kamu tolong dibuka. Ada Ibu Dakpusnya. Mohon maaf tadi nggak ke share. Oh iya, oh iya. Nah, sampai di sini ini udah titrasi permanganometri. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak titrasi permanganometri? Ada yang mau bertanya kah? Titrasi permanganometri ini? Nggak ada ya? Mengerti ya? Berarti ya? Diam itu mengerti. Ya Allah mengerti, Bu. Oh, alhamdulillah, Mesa mengerti ya. Ya, terima kasih buat yang tadi presentasi bagus. Sekarang lanjut lagi presentasi bab berikutnya, yaitu titrasi iodometri. Silakan. Saya duluan ya, Bu. Halo, cek. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Jelas kok suaranya. Silakan PPT-nya di-share. Alhamdulillah terdengar. Mana ya? Hilang ya sinyalnya. Oke, silakan. Ini sudah terlihat belum ya, Bu? Udah, suaranya udah, PPT-nya udah kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amarul Mamriano. Saya akan mempresentasikan titrasi iodometri. Yang pertama yaitu pengertiannya. Titrasi iodometri adalah titrasi tidak langsung. Titrasi titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Titrasi dapat dilakukan tanpa indikator dari luar, karena larutan iodium yang berwarna khas dapat hilang pada titik akhir titrasi hingga titik akhir tercapai. Tetapi pengamatan titik akhir titrasi akan lebih mudah dengan penambahan larutan kanji sebagai indikator. Karena pada titrasi iodometri, titrasi harus dalam keadaan asam lemah atau netral. Karena dalam keadaan alkali akan terbentuk iodat yang terbentuk dari ion hipoiodit yang merupakan reaksi mula-mula antara iodin dan ion hidroksida sesuai dengan reaksi I2 plus O2 yang menghasilkan Hi plus IO min. Yang kedua ada 3O min dengan hasil IO3 min plus 2I min. Prinsip dari titrasi iodometri ini adalah titrasi zat reduktor dengan iodium bebas seperti halogen lain dapat menangkap elektron dari zat reduksi, sehingga iodium sebagai oksidator ion I- siap memberikan elektron dengan adanya zat penangkap elektron, sehingga I- bertindak sebagai zat bereaksi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar sampel dengan prinsip oksidasi dan reduksi melalui titrasi iodometri. Metode iodometri adalah penentuan kadar sampel yang bersifat oksidator
dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat, asam klorida, kemudian ditambahkan Ki, didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor. Setelah larutan encer berwarna kuning, ditambahkan indikator amilum dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Metode titrasi iodium dibagi menjadi dua, yaitu titrasi yang dilakukan untuk zat-zat oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium iodida. Di sini digunakan metode yang ini dinamakan titrasi langsung atau iodimetri, zat uji reduktor. Yang kedua ada titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksida potensial yang lebih besar dari sistem iodium iodida. Zat-zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Metode ini dinamakan metode titrasi tidak langsung atau iodometri. Indikatornya itu yang pertama ada larutan kanji atau amilum karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Penggunaan indikator ini berdasarkan pembentukan kompleks iodium amilum yang larut dengan iodium yang berwarna biru cerah. 2. Larutan I2, kelarutan iodia serupa dengan klorida dan bromida, yakni larut dalam air. 3. Ada kalium iodat KiO, garam-garam alkali iodat larut dalam air. Logam iodat lainnya sangat sedikit larut dan kurang larut dari klorat dan bromat padanya. Yang keempat, Na2SO3 berbentuk hablur putih, tidak berbau, lembut, mengapung di atas air, dapat terbakar. Dan ada contohnya Na2SO3 plus HCl terbentuk suspensi putih dengan bau belerang. Yang kedua ada Na2SO3 plus H2O menyebabkan natrium tiosulfat meleleh. Ini adalah aplikasi titrasi iodometri pada bidang farmasi. Yaitu dalam bidang farmasi, metode titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe3, Cu2, dan sebagainya, sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Selanjutnya ada daftar pustakanya. Daftar pustaka. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat video. Apakah sudah terlihat videonya? Belum ada. Nggak ada suaranya, tapi kamu aja yang ngomong, Amarul. Nggak apa-apa, kamu yang jelasin. Ya. Kamu aja yang jelasin. Ya, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan titrasi iodometri yang untuk penentuan kadar Cu. Tahapan yang dilakukan pertama kali yaitu adalah standarisasi larutan natrium tiosulfat Na2SO3. Terus yang kedua adalah penetapan konsentrasi larutan CuSO4.
Nah, yang pertama standarisasi larutan natrium tiosulfat kita lakukan penstandaran dulu dengan larutan baku primer yaitu K2CrO7 sebagai larutan primernya. Lalu setelah larutan tiosulfatnya diketahui konsentrasinya berapa, nanti natrium tiosulfat ditambahkan dengan K2CrO7 sampai titik akhir atau ekuivalen. Lalu dititrasi dan didapatkan konsentrasi natrium tiosulfat. Ini adalah CuSO4 yang ingin diketahui konsentrasinya berapa. Nanti CuSO4 ini akan dititrasi dengan pentiter natrium tiosulfat. Lalu indikator yang dipakai adalah amilum atau kanji. Ya. Yang pertama alat yang digunakan untuk titrasi iodimetri ini yang pertama ada statip dan klem, yang kedua ada biuret 50 mili, yang ketiga ada Erlenmeyer 2 buah Erlenmeyer yang berukuran 250 mili, yang keempat ada bulb, yang kelima ada pipet volume 10 mili, 6 ada pipet volume 25 mili, 7 ada labu takar 100 mili, dan 8 ada corong. Nah, ini ada pipet volume 10 mili. Selanjutnya ada pipet volume 25 mili. Itu ada labu takar 100 mili. Selanjutnya itu ada corong. Bahannya yang pertama ada CuSO4, ada K2CrO7, ada natrium tiosulfat, ada larutan Ki 10%, dan juga indikatornya amilum. Cl. Yang pertama itu prosedurnya, yang pertama pastikan alat sudah dicuci bersih dan kering. Yang kedua isi biuret dengan larutan natrium tiosulfat. Dan pastikan pada bagian bawah biuret diisi terlebih dahulu agar tidak terjadi gelembung. Caranya adalah kerannya dibuka lalu ditutup lagi.
Lalu pastikan juga larutan di biuret berada pada titik nol untuk menjadi titik awal pada titrasi. Yang pertama, pipet larutan K2CrO7 sebanyak 25 mili. Untuk penggunaan bulb, kita harus menekan bagian bolanya atau tengahnya ini dan juga menekan huruf A. Lalu untuk memipetnya menekan huruf S pada bulb untuk mengeluarkan cairan. Untuk mengeluarkan cairan menekan huruf E. Untuk memipet menekan huruf S pada bulb. Lalu pindahkan ke dalam Erlenmeyer dan menekan huruf E pada bulb. Lalu tambahkan larutan KI sebanyak 15 mili ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan K2CrO7. Lalu dipipet HCl 4N sebanyak 10 mili dan ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu akan terlihat adanya perubahan warna. Kemudian langsung dititrasi sampai terjadi perubahan warna menjadi kuning muda. Ini suara kamu kan ya, bukan suara dari itu ya, Marul? Bukan suara dari internet kan? Iya, kenapa, Bu? Suara kamu kan, bukan suara dari internetnya. Ya, lanjut. Apa, Bu? Ya, lanjutkan. Ya, Bu. Setelah dititrasi, hentikan ketika sudah berwarna kuning. Setelah berwarna kuning muda, ditambahkan indikator amilum atau kanji. Dan dilanjutkan dengan dititrasi lagi sampai warnanya hijau seulas atau ya. Lalu setelah penstandaran selesai, tadi dicatat volume yang telah digunakan. Kemudian adalah penetapan kadar CuSO4. Yang pertama dipipet 25 mili larutan CuSO4 lalu
lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan nanti akan ditambahkan 5 ml larutan H2SO4. Setelah itu ditambahkan kembali 15 ml KI 10%. Ya 10%. KI dibacanya apa ya? Apa, Bu? KI bacanya apa? Kalium Iodida. Oke, Bu. Lanjut. kalium iodide, Bu. Iya, KI kalium iodida. Ya, lanjut. Perubahan warna seperti ini. Lalu terjadi Warna awalnya perubahan warna dan langsung dititrasi kembali. Nanti hentikan titrasi ketika warna sudah berubah menjadi kuning muda. hentikan titrasi ketika sudah warna kuning muda seperti ini dan langsung ditambahkan indikator amino atau kanji. Tambahkan Maka warnanya akan terlihat seperti ini. lalu Dan dititrasi dititrasi kembali. Dan titik akhir titrasinya adalah warna seperti ini, putih. Dan Kekuningan. titik akhir titrasinya berwarna putih kekuningan. Lalu catat volume pemakaian larutan niternya dan lakukan duplo 2 kali pengerjaan. Jangan lupa dicatat berapa volume natrium tersulfat yang digunakan. Ya, sekian dari saya. Apa yang dapat Terima kamu kasih. simpulkan, Amarul? Dari kamu presentasi mengenai titrasi iodometri tadi apa saja? Dari slide pertama coba. Titrasi itu ada apa? Titrasi langsung dan titrasi tidak Titrasi langsung dan titrasi tidak langsung, Bu. Ya, oke. Bedanya apa? Untuk titrasi langsung ini Dibuka aja slide-nya. Apa itu? Tadi. Biar diingat, teman-temannya biar ingat lagi. Buka aja slide yang Bu, titrasi saya langsung. buka. Titrasi langsungnya titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium iodida. Atau uji reduktor. Kalau titrasi tidak langsung ada titrasi yang digunakan untuk zat-zat dengan oksida potensial yang lebih besar dari sistem iodium iodida. Zat-zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku. Ya, gitu ya. Ya, begitu ya. Jadi nanti kalau ditanya apa? Jadi titrasi dengan larutan baku natrium thiosulfat. Kemudian yang titrasi langsung dia titrasinya dengan apa? Titrasi tidak langsung titrasinya dengan apa? Jadi ingat-ingat ya perbedaannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya kah, teman-teman? Teman-teman yang lain? Teman-teman Amarul? Farah Nadia masih ada di tempat? Farah Nadia? Masih, Ibu. Nah, Tiara Salsabila, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu.
Ya udah, berarti makasih ya. Bagus ya, Amarul. Lanjut ke pemateri berikutnya. Siapa? Silahkan, PPT-nya di-share. Ya Bu, sebentar Bu. Udah terlihat belum Bu? Sudah. Udah, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai titrasi reduksi oksidasi berkaitan dengan metode iodometri. Yang pertama, titrasi iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi. Iodometri adalah analisa titrimetri yang dilakukan secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator, seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan dalam bentuk iodida. Untuk prinsip dari titrasi iodometri, termasuk dalam titrasi dengan cara tidak langsung. Hal ini, ion iodida sebagai pereduksi diubah menjadi iodium yang nantinya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Cara ini dilakukan untuk penentuan oksidator. Pada oksidator ditambahkan larutan kalium iodida dan asam sehingga akan terbentuk iodium yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat, dan sebagai indikator digunakan larutan amilum atau kanji. Untuk titik akhir titrasi pada iodometri, apabila warna biru secara muda itu ada, itu baru dinyatakan sebagai titik akhir titrasi. Nah, ini contoh gambarnya. Yang dimana yang berwarna kuning sebelum dititrasi, kemudian setelah warna biru, ini titik akhir titrasinya. Nah, di sini ada reaksi yang terjadi pada pembakuan natrium tiosulfat, yang dimana KiO3 bereaksi dengan 5 kalium iodida, bereaksi dengan 3 H2S asam sulfat menjadi 3 iodium, kemudian menjadi 3 kalium sulfat dan 3 H2O. Kemudian dilanjutkan I2 Kamu nggak bisa bereaksi diperbesar ya dengan slideshow ininya ya? PPT kamu. nggak bisa Bu, Oh ya udah. Ya udah. udah mentok begini. Ya udah. Untuk yang selanjutnya I2 bereaksi dengan 2 natrium tiosulfat menjadi 2 natrium iodida dan 2 natrium Na2S4O6. Penetapan kadar CuSO4 5H2O. 2 CuSO4 5H2O bereaksi dengan 4 kalium iodida menjadi 2 tembaga iodida. Kemudian ada iodium, 2 kalium sulfat dan 10 H2O. I2 bereaksi dengan 2 natrium tiosulfat menjadi 2 natrium iodida, dan hasilnya ada juga Na2S4O6. Nah, ini untuk metodenya. Untuk
iodometri, yang di mana sampel yang dia ambil kemudian masuk ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan reaksi berupa asam, baik asam sulfat maupun HCl, kemudian ditambahkan kembali kalium iodida, kemudian didiamkan di dalam ruang gelap selama beberapa menit. Selanjutnya dititrasi dengan natrium tiosulfat yang sudah dibakukan terlebih dahulu atau distandarisasi. Setelah berwarna kuning, setelah dari penambahan tersebut, barulah ditambahkan indikator amilum. Kemudian dilanjutkan titrasi kembali tanpa mengenolkan isi buret. Jadi isi buret yang ada di sini tetap dilanjutkan. Hasilnya menjadi berwarna biru untuk titik akhir titrasi. Melalui titrasi tak langsung ini, semua oksidator yang akan ditetapkan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodida berlebih, sehingga I2 dapat dibebaskan. Selanjutnya, I2 dibebaskan dititrasi dengan larutan baku sekunder natrium tiosulfat dengan indikator amilum. Pada metode ini, larutan harus dijaga supaya pH kurang dari 8. Karena dalam larutan alkali iodium bereaksi dengan hidroksida, menghasilkan ion hipoidit yang akhirnya menghasilkan ion iodat. Menurut reaksi, I2 bereaksi dengan OH- menghasilkan hidrogen iodida dan IO-. Kemudian ada juga 3 IO- menghasilkan IO3- dan 2 imin. Natrium tiosulfat tidak stabil dalam jangka waktu yang lama. Disebabkan yang pertama, keasaman larutan ini mudah terurai menjadi ion hidrogen sulfit. Secara perlahan terurai membentuk pentationat. Oksidasi oleh udara, larutan ini mudah teroksidasi membentuk sulfur. Kemudian mikroorganisme, terdapat bakteri dari udara yang menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai sumber sulfur dalam metabolismenya dan mengoksidasinya menjadi sulfat. Indikator kanji atau amilum dipergunakan harus ditambahkan ketika sudah mendekati titik akhir titrasi. Penambahan amilum di awal titrasi akan menyebabkan terbentuknya iot amilum. Akan membentuk kompleks warna biru yang tidak larut dalam air dingin, sehingga akan menyebabkan titran semakin bertambah untuk memutuskan ikatan yang kuat senyawa kompleks tersebut dan akan mengganggu penetapan kadar sampel. Berikut untuk perhitungannya. Untuk perhitungannya ini ada perhitungan standarisasi larutan baku sekunder. Untuk perhitungan larutan baku sekunder yang dimana konsentrasi larutan baku primer yang pertama kali dicari dengan cara mencari milimol dengan cara bobot bahan dibagi dengan bobot molekul atau AR dalam satuan gram per mol. Kemudian dilanjutkan dengan mencari miligek dengan cara milimol dibagi dengan BE larutan baku primer. Miligrek ya. Miligrek ya. Iya. Kalau saya itunya Bu, biasanya kan itu kan gram ekivalen tuh Bu. Nah, jadi saya gek Bu.
Oke. Ya, Bu. Saya begini Kemudian lah. dilanjut. Ini formal, ini diakui nggak? Kalau misalnya nggak diakui, ditulis aja panjangnya aja. Gitu loh. Ditulis miligram ekuivalen. Nah, ditulis panjangnya aja. MGEK itu sepertinya nggak ini. Nggak familiar gitu loh. Kamu Oh, iya. tulis aja Iya, Bu. panjangnya gitu. Ya, nanti aja perbaiki. Oke, lanjut. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, normalitas. Miligram ekuivalen dibagi dengan volume baku primer. Itu dalam satuan mili. Kemudian untuk konsentrasi larutan baku sekunder, itu di mana miligram ekuivalen larutan baku primer sama dengan miligram ekuivalen larutan baku sekunder. Cara untuk mencari miligram larutan baku primer itu ada di bawah nih. Yang volume larutan baku primer dikali normalitas larutan baku primer. Ini akan menghasilkan miligram ekuivalen. Ini volumenya dalam satuan mililiter. Kemudian untuk baku sekundernya pun sama. Nah, maka bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Untuk nantinya kalau untuk di titrasinya itu ketika perhitungan pada saat titrasi kan volume baku primer, berarti volume yang diambil dari labu ukur. Kemudian dikali dengan normalitas perhitungan yang ini. Hasil dari yang ini, perhitungan. Kemudian sama dengan ini volume larutan baku sekunder. Volume larutan baku sekunder itu bisa dibilang volume titrasi. Kemudian dikali dengan normalitas larutan baku sekunder yang akan kita cari. Untuk selanjutnya dari perhitungan ini sesuai aja, tinggal seperti persamaan. Selanjutnya untuk perhitungan kadar hanya dibalik dari yang sebelumnya. Karena pada prinsipnya titrasi itu di mana miligram ekuivalen larutan sampel sama dengan larutan miligram larutan ekuivalen baku sekunder. Dan rumusnya pun sama, tinggal dikembalikan hingga menjadi bobot bahan. Setelah bobot bahan, baru dicari bobot dalam, misalnya dari teman-teman larutan 100 mili. Itu hasilnya bobot bahan dikali dengan jumlah sampel yang tadi teman-teman ambil, misalnya 25 mili. Kemudian ini dibagi dengan volume yang teman-teman larutkan dalam sampel dalam labu ukur, misalnya 100 mili. Nanti akan dihasilkan bobot dalam 100 mg. Setelah bobot dalam 100 mg, itu baru kita perhitungan kadar. Untuk perhitungan kadarnya, itu bobot dalam 100 mili dikali dengan
dikali dengan 100 dibagi dengan bobot penimbangan teman-teman. Penimbangan sampel. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya enggak? Ini mumpung nih diberikan kesempatan oleh temannya mau bertanya. Silakan. Belum. Udah. Jemputannya. Udah. Oh, itu suara siapa itu? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Lanjut kalau enggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke video mengenai iodometrik. Sudah terlihat? Masih belum ya? Masih belum terlihat videonya. Bukan di sini, salah alamatnya. Jemputannya salah. Iya, Ibu. Tuh, kamu ngomong sama siapa ini? Ini di recording loh ya. Kalau di saya belum kelihatan videonya, masih ini ya, masih lagi mencari ya. Atau sinyalnya masih itu, nggak bersahabat. Gimana ini videonya bisa keputar nggak, Hilmi? Atau sinyal kamu lagi ini di sana? Sinyalnya lagi nggak bagus. Lagi nggak bersahabat sinyalnya. Karena saya belum lihat sih videonya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain udah lihat apa belum. Siapa tahu sinyal. Masuk belum? Belum, kalau di saya belum lihat, nggak tahu teman-teman yang lain. Sudah, Bu. Oh ya udah, oke, berarti sinyal Ya. saya ya yang begitu. Ya udah lanjut. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi iodometri untuk menetapkan kadar vitamin C dengan baku primer KI 3 0,1 m 100 ml. Nah, Jadi ini yang digunakan baku primernya KI dan sampelnya yang digunakan itu vitamin C. sebelum kita mulai tahapannya, saya akan menjelaskan dulu bahan dan alat yang digunakan dalam titrasi iodometri ini. Sebelum melakukan tahapan titrasi iodometri, mari kita kenalkan dulu bahan dan alat yang akan digunakan dalam titrasi iodometri kali ini. Yang pertama, ada sampel. Sampel ini berupa vitamin C. Selanjutnya, ada larutan indikator, yaitu amilum. Selanjutnya, ada reaksi, yaitu HCl 2%. Kemudian, ada satu reaksi lagi, yaitu KI 1%. Kemudian, ada pelarut, yaitu kita pakai pelarut di sini aqueous bebas CO2. Kemudian, yang tidak kalah penting, yaitu baku primer, yang akan dibuat sebagai larutan baku primer nantinya, yaitu KI atau kalium iodata. Untuk alat yang akan kita gunakan, yang pertama ada mortir dan stepper, kemudian ada lampu ukur 100 ml, kemudian ada botol timbang, selanjutnya ada beaker gelas, kemudian ada gelas ukur, ada Erlenmeyer, kemudian ada di sini beberapa macam, ada pipet tetes, kemudian batang pengaduk, kemudian ada pinset, kemudian ini untuk menimbang yaitu kertas perkamen. Nah, untuk menimbang mungkin dari teman-teman ada yang mengenal kertas perkamen, kemudian ada juga kertas timbang. Nah, dari segi tekstur dan segi kehalusan itu beda. Pertama, untuk dari segi bobot, mungkin kertas timbang itu
dari segi bobotnya itu juga lebih rendah dan teksturnya lebih halus. Berbeda dengan kertas timbang yang perkamen. Kalau pakai kertas perkamen itu teksturnya agak sedikit kasar dan bobotnya itu agak sedikit berat. Jadi kalau bisa dibilang ketika kan kalau bobot kertas perkamen itu kurang lebih kalau dalam satu ukuran 10 kali 10 itu sekitar 0,1-an. Kalau di dalam kertas timbang itu bisa di bawah 0, pokoknya masih sekitar 0,1 tetapi 0,1-nya lebih dekat gitu. Kan kalau misalnya kertas timbang itu 0,17. Nah, kalau misalnya itu 0,15 ke bawah gitu. Jadi dari segi bobot bisa lebih ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nimbangnya nanti ada yang di laboratoriumnya itu pakai neraca analitiknya yang manual, itu bisa lebih mudah. Tapi kalau di laboratoriumnya udah dengan neraca analitik yang bersifat sudah modern, tinggal tekan tombol enter atau 0 itu bisa lebih mudah. Selanjutnya langsung ke tahapan proses titrasi iodometri. Ya, di sini kita menggunakan sampel vitamin C dengan baku primer KU3 0,1 N sebanyak 100 ml. Proses titrasi iodometri ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku primer KU3 0,1 N sebanyak 100 ml. Nah, itu terdiri dari dua prosedur. Yang pertama, perhitungan baku primer KU3 yang akan ditimbang. Yang kedua, yaitu pembuatan larutan baku primer KU3 0,1 N 100 ml. Untuk tahap selanjutnya yaitu penimbangan bobot vitamin C. Tahap ketiga yaitu pembuatan larutan indikator amilum 0,5%. Nah, indikator amilum 0,5% dibuat dalam beberapa tahap. Yang pertama, perhitungan dulu amilum yang akan ditimbang. Selanjutnya, membuat larutan indikator amilumnya. Tahapan keempat yaitu penetapan kadar sampel vitamin C dengan larutan baku primer KU3 0,1 N. Terdiri dari 1. Rancangan sampel yang akan dititrasi. 2. Cara penetapan kadar sampel vitamin C dengan larutan baku primer KU3 0,1 N. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pertama, yaitu pembuatan larutan baku primer KU3 0,1 N sebanyak 100 ml, yang terdiri dari 1. Menghitung terlebih dahulu berat KU3 yang akan ditimbang. Nah, perhitungannya seperti berikut ini. Perhitungan baku primer KU3 yang harus ditimbang dalam prosedur larutan baku primer KU3 yang digunakan ialah 0,1 N. Jadi menggunakan normalitas atau N sama dengan gram per ml kali 1000. Ini adalah volume yang akan kita buat, yaitu 100 dikali ekuivalen dari KU3. Selanjutnya kita tuliskan rumusnya. Jadi yang akan kita cari di sini adalah gram atau berat yang harus ditimbang itu berapa. Jadi langsung ke rumus ini, gram sama dengan normalitas kali ml KU3 kali volume dibagi 1000 dikali ekuivalen KU3. Nah, itu normalitas adalah 0,1
dikali MRKI 3 yaitu 214 sekian dikali 100 ini adalah volume pembarukan gas primer yang akan ditambah. Kemudian dibagi 1000 dikali 6 adalah ekivalen dari satu didapatkan hasil yaitu 0,356 gram. Nah, di sini sumbernya gram. Ini nanti kita tinggal di analitik kasar itu sebanyak 0,36 gram. Karena kita menggunakan dua angka di belasan koma. Jadi ini akan menjadi 0,36 gram. Selanjutnya, untuk angka perimbangan, kita lihat dari yaitu 0,35 gram sampai 0,35 gram. Jadi, ternyata pertimbangan di sini itu berasal dari pelaksanaan pembuatan larutan baku primer kalium dan sini 0,1 m. Setelah kita melakukan perhitungan yang akan kita timbang, langkah selanjutnya yaitu menimbang KIU pertama. Kita menimbang KIU 3 ini timbangan analitik kasar terlebih dahulu. Selanjutnya kita pindahkan ke botol timbangan, kemudian kita timbang di timbangan digital analitik. Untuk proses menimbang dengan metode tidak langsung bisa dilihat di video sebelumnya. Setelah menimbang KIU 3, kemudian KIU 3 diletakkan di dalam beker gas. Selanjutnya dilarutkan menggunakan aqueous cek sampai larut, kemudian dipindahkan ke lagu ukur 100 ml. Kita buat larutan baku primer KIU 3 0,1 R sebanyak 100 ml. Untuk tahapan proses pembuatan larutan baku primer bisa juga dilihat di video sebelumnya. Nah, ini sudah ada larutan baku primer KIU 3 0,1 R. Tahap selanjutnya, setelah baku primer siap, kita menimbang bobot tablet vitamin C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menimbang tablet vitamin C. Kita di sini menggunakan timbangan keragaman bobot. Nah, untuk tahapan proses menimbang, silahkan dilihat kembali video bagaimana cara menimbang yang baik dan benar. Selanjutnya, kita langsung saja pada proses menimbang tablet vitamin C. Tahapan pertama, kita nyalakan dulu tombol on. Kemudian, kita pastikan dulu water pass-nya itu sudah berada di posisi tengah. Untuk proses menimbang tablet vitamin C ini, kita menggunakan kertas perkamen. Nah, kertas perkamen ini harus ditaruh terlebih dahulu. Jadi, kita sudah pastikan tombol on, timbangan sudah siap kita gunakan, kemudian kita buka, masukkan kertas perkamen di atas dan timbangan, kemudian kita tutup timbangan. Selanjutnya kita tekan arah atau di sini tombol 0. Kita tekan gunanya untuk menara dari kertas perkamen. Selanjutnya kita timbang bobot tablet vitamin C. Selanjutnya kita langsung ambil tablet vitamin C menggunakan pinset, kemudian kita taruh di atas kertas perkamen. Nah, selanjutnya pastikan pintu dari timbangan selalu tertutup. Ya, selanjutnya kita perhatikan layar angka. Di sini menunjukkan berapa bobot dari tablet vitamin C tersebut. Jangan lupa dicatat hasilnya. Oke, bobot tablet vitamin C. Kita lihat layar angka menunjukkan 2,07 gram. Jangan lupa untuk selalu menuliskan satuan dengan tidak. Selanjutnya kita ambil vitamin C, kita simpan kembali. Selanjutnya yaitu kita menghitung bobot rata-rata per tabletnya. Nah, rumusnya jumlah bobot tablet dibagi jumlah tablet. Pada penimbangan bobot satu tablet kita dapatkan 3
gram. Kemudian jumlah kadar yang kita timbang tadi yaitu 1. Jadi di sini pembaginya yaitu 1. Nah, ini didapatkan 2,097 gram atau 2097 miligram. Setelah selesai menghitung bobot rata-rata, kita langsung menggerus tablet vitamin C. Ya, kita ambil, kemudian kita langsung masukkan ke workir dan selanjutnya kita gerus sampai halus. Nah, jika sudah halus, kita pindahkan menggunakan sudip terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke dalam pot yang sudah dilapisi aluminium foil. Nah, pindahkan pelan-pelan. Ini bertujuan agar vitamin C tidak teroksidasi. Nah, setelah bersih semuanya, kita langsung tutup. Kemudian disimpan. Untuk teman-teman mungkin pembuatan larutan iodium atau larutan amilum sebagai indikator mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena itu udah ada di praktik yang sebelumnya, analisis kualitatif mengenai karbohidrat yang ada amilumnya. Kan udah praktik juga di rumah. Nah, itu kurang lebih sama cara pembuatannya. Ini untuk perhitungan dari penetapan kadar sampel vitamin C.
gram. Nah, ini untuk selanjutnya titrasi iodometrik. Kita menghitung rancangan untuk sampel 1 kali titrasi. Selanjutnya kita melakukan proses penetapan kadar sampel. Mbak, kamu ngomong. Jangan mengandalkan dari YouTube-nya. Kamu yang ngomong. Iya, Bu. Jadi yang pertama kita siapin buret. Buretnya bisa 50, bisa 25. Itu berisi dari larutan baku sekundernya, yaitu natrium tiosulfat. Satu kali titrasi, perhitungannya sudah dijelaskan. Selanjutnya kita menggunakan metode tidak langsung. Setelah sampel yang ditimbang, kita masukkan langsung ke dalam air lumayan. Selanjutnya ditambahkan aquades bebas CO2 sebanyak 40 ml. Kita ukur terlebih dahulu. Selanjutnya sampel vitamin C ditambahkan pelarutnya, yaitu aquades. Setelah penambahan aquades, nantinya diberikan penambahan reaksi-reaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu asam, kemudian ada KI. Selanjutnya kita tambahkan reaksi KI 1% sebanyak 0,5 ml. Nah, KI 1% sebanyak 0,5 ml sebelumnya kita kalibrasi terlebih dahulu pipet tetes, di mana kita meneteskan hingga volume 1 ml. Volume 1 ml tersebut menghasilkan berapa tetes? Nah, saya tadi telah mengkalibrasi bahwa 1 ml itu 30 tetes. Jadi, untuk 0,5 ml Itu apa yang berapa tetes apa ya? Kurang jelas, kamu jelaskan enggak, Marul? Kan kurang jelas kita nih dengarnya nih. langsung ke dalam lautan yang sudah ada di air lumayan sebanyak 15 tetes. Selanjutnya kita tambah reaksi HCl 2% sebanyak 2 ml. Kita tambahkan HCl kemudian kita tambahkan larutan indikator amilum sebanyak 3 ml. Setelah semuanya masuk, kita kocok aduk semua larutan tercampur. Kemudian kita siap untuk proses titrasi. Selanjutnya yaitu tahapan titrasi. Setelah semuanya dicampur, kocok dan kemudian kita titrasi perlahan. Titrasinya gimana? Dari gimana sampai gimana? Kamu jelaskan. Sampai nanti menunjukkan titik akhir titrasi itu berwarna biru. Ketika sudah mulai berwarna seperti ini, pelan-pelan tetes per tetes diperhatikan, jangan sampai kelebihan. Jadi untuk warna titik akhir titrasinya berupa warna biru atau biru muda. Nah, jadi pada saat penambahan indikator, sebaiknya untuk iodometri ini dilakukan pada pertengahan titrasi ketika sudah terjadi warna kuning pada saat penambahan dari larutan baku sekunder. Jadi di titrasi terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Yang pertama, untuk menghindari kesalahan analisis ataupun kesalahan titrasi yang disebabkan
oleh terjadinya reaksi antara indikator dengan larutan baku sekundernya. Nah, untuk menghindari adanya reaksi tersebut, maka reaksi tersebut diminimalisir untuk penambahannya. Makanya untuk penambahannya dilakukan pada pertengahan titrasi iodometri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Atau cukup jelas? Tadi dijelaskan dengan hitung-hitungan, kemudian ada videonya. Teman-temannya ada yang mau bertanya kah? Enggak ya? Enggak nih, Hilmi. Ini ya, Hilmi, kamu kan ada ngambil gambar. Jadi kalau gambar itu, kalau kita ngambil dari bukan dokumentasi kamu sendiri, cantumkan ya di bawah gambar itu sumbernya dari mana, gitu ya. Itu ya, kalau kamu Iya, ngambil Bu. gambar. Terus di belakang juga nanti dicantumkan sebagai daftar pusaka. Link YouTube-nya juga dicantumkan di daftar pusaka. Begitu ya. Ada yang mau bertanya kah? Enggak ya? Ada yang mau bertanya? Tadi sudah cukup jelas. Jadi, nanti kalian perbaiki PPT-nya. Setelah diperbaiki PPT-nya, tolong di-share di grup. Kemudian link YouTube-nya juga tolong di-share di grup, biar teman-temannya bisa belajar. Itu ya? Ya? Gitu. Jadi, tolong itu diperhatikan ya. Yang PPT-nya di-share di grup, ininya juga di-share di grup. Begitu. Ya?